Sebelum lanjut ke videonya, mohon di-subscribe, like, share, dan komen. Subscribe itu gratis loh. Di-subscribe ya. 3, 2, 1. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Sekretaris Dewan Provinsi Sulawesi Utara Gledy Kawatu positif corona. Sehingga hampir semua staf dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara hari ini melakukan swab test di halaman kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Yang akan diswab tes mereka yang masuk KERT atau kontak erat resiko tinggi. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 60-an lebih staf DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan 5 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara diswab tes hari ini, Senin pagi 12 Oktober 2020. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara Gledy Kawatu terkonfirmasi positif COVID-19 pekan lalu, sehingga yang masuk KERT atau kontak erat resiko tinggi seminggu lalu dengan beliau hari ini dilakukan swab test di halaman kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Melibatkan sebanyak kira-kira 60-an staf DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan sebanyak 5 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sudah diswab tes pagi ini. Pertama tentu sebagai anggota DPRD kita memiliki tanggung jawab moral untuk terus melayani publik ya, konstituen kita, dan yang terutama media untuk menerima aspirasi kan ada berbagai hal ya. Kalau tidak di kantor karena kondisi sekarang yang lagi COVID ya, itu tentunya memungkinkan untuk kita menerima aspirasi secara online. Kalaupun misalkan ya, ada beberapa aspirasi yang akan disampaikan secara kolektif, baik itu organisasi ya, kelompok masyarakat dan lain sebagainya, itu juga bisa dalam bentuk ya pelaporan secara tertulis. Atau misalkan ingin mengkomunikasikan, tentunya kami juga harus meng-cross-check di Sekretariat DPRD. Kalau misalkan ada jumlah yang terkonfirmasi positif, kalau dia sudah konsultasi dengan tim Satgas juga, memungkinkan untuk ada shift, misalkan jam pagi sampai siang atau siang sampai sore. Proses ya, administrasi, proses pekerjaan sebagai anggota DPRD itu bisa berjalan dengan baik ya. Saya kira tidak bisa dihalangi juga ya. Oleh karena itu, tentu kita terus mengedepankan ya upaya-upaya pencegahan ya protokol COVID, tetapi tidak mengabaikan substansi untuk menyerap aspirasi kepada masyarakat yang ada. Saya setiap hari tetap ada di kantor DPRD. Saya akan berkoordinasi dengan sekretariat DPRD. Kalau misalkan memang protapnya kita harus work from home ya, bekerja dari rumah, saya akan tetap melayani lewat sosial media ya, lewat metode online, sehingga nantinya masyarakat tidak terbengkalai, masyarakat tetap bisa menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD. Dan ini kerja-kerja kerakyatan, kerja-kerja kami sebagai anggota DPRD untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Dengan pimpinan dan sekretariat, tentunya dengan Satgas COVID juga ya. Misalkan yang terkonfirmasi positif itu ada berapa, dan langkah antisipatif dari tim Satgas itu seperti apa, tentunya dengan berkoordinasi dengan tim sekretariat. Karena kalau misalkan kan ada angka-angka yang harus dihitung. Kalau misalkan yang terkonfirmasi positif hanya sekian, diizinkan untuk misalkan kerja setengah hari. Kalau misalkan sudah lebih dari persentase sekian yang positif, diizinkan untuk bekerja dari rumah, work from home, atau seperti apa itu masih terus dikomunikasikan. Tapi prinsip untuk menerima aspirasi masyarakat itu tidak bisa hilang, substansinya jelas. Kita bisa melalui sosial media ya, bisa melalui fasilitas atau media lainnya untuk mengkomunikasikan hubungan dengan publik ya. Saya kira itu tidak jadi masalah, hanya saja kan kantornya yang di sementara waktu ya, sementara waktu mungkin ya belum menerima aspirasi dari masyarakat karena kondisi yang terjadi hari ini. Sekuan Ibu Gledy Kawatu sudah melakukan karantina mandiri di rumah dan sekiranya ada lagi terpapar COVID-19 usai diswab tes hari ini.
Disarankan untuk karantina mandiri dan bila perlu kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan ditutup dan dilakukan kerja dari rumah masing-masing. Selain sudah melakukan swab tes nantinya, sore hari ini juga akan dilakukan penyemprotan disinfektan di semua ruangan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara oleh gugus tugas COVID-19 Sulawesi Utara. Jadi Ibu Sekwan itu hasil positifnya itu sebenarnya dari hari Sabtu ya. Kemudian beliau secara legowo luar biasa kemudian mengumumkan secara pribadi bahwa yang bersangkutan itu positif. Itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang sangat positif, kemudian bisa membuat orang-orang yang sempat kontak dengan beliau kemudian datang dan mengajukan diri sebagai kontak erat dari yang bersangkutan. Nah, itu kemudian kami dapat sekitar 71 kontak erat risiko tinggi untuk di lokasi pekerjaan itu yang kemudian di swab kemarin ditambah dengan 17 di rumah. Jadi total ada 88. Jadi dari 71 di kantor itu hasil pemeriksaannya tadi malam sudah cukup larut, sekitar jam setengah 11 malam tuh baru tiba, udah ada hasilnya. Dan ternyata ada 5 kasus tambahan, terutama yang di kantor. Kalau di rumah sendiri dari 17 yang diperiksa tidak ada sama satu pun yang terkonfirmasi positif. Otomatis kami bisa menyimpulkan bahwa proses transmisi atau penjangkitan itu terjadi dari lokasi pekerjaan, bukan di rumah, karena dari rumah tidak ada satupun yang positif. Otomatis tindakan yang harus dilakukan adalah kemudian membuat sampai kantor lokasi pekerjaan tersebut menjadi situasi yang tempat yang aman untuk bekerja. Nah, jalan satu-satunya adalah karena jumlahnya cukup signifikan, jadi kami memang sebenarnya sudah ada membuat surat edaran tambahan itu terkait kuantifikasi jumlah kasus yang kemudian harus diwaspadai di lokasi pekerjaan. Itu ada 1 sampai 3 kasus. Itu biasanya bukan langsung 100% work from home, tetapi dilakukan pengurangan kapasitas sekitar 50%. Jadi kalau di satu kantor ada 1 sampai 3, jadi surat edaran itu nanti akan dikeluarkan. Nah, kalau 4 sampai 5 turun dia sampai 30% anggota atau karyawan di suatu kantor untuk bisa bekerja di kantor. Nah, tetapi kalau dia sudah di atas 5, itu pertimbangannya adalah memperlakukan sistem bekerja dari rumah, work from home, total 100% bekerja dari rumah. Itu ada pertimbangan teknisnya. Jadi setelah dilakukan work from home selama 7 hari, harapannya di lokasi tersebut kemudian tidak terjadi lagi transmisi ya, otomatis ya. Tidak ada orang di situ, kemudian kantornya kemudian disinfektan, disemprot dan lain sebagainya, sehingga kemudian permukaan dari ruangan dan lain sebagainya bersih, otomatis tidak ada transmisi. Nah, kemudian karena mereka yang sudah ada di rumah itu sudah melakukan karantina kurang lebih 7 hari, artinya sebagian besar dari mereka itu, kalaupun misalnya ada yang lolos, ada yang masih positif itu, tetapi setelah 7 hari melakukan karantina itu tidak lagi infeksius. Begitu masuk di kantor, kemudian kantor itu sudah tidak lagi menjadi pusat transmisi dari COVID-19. Jadi itu ada pertimbangan teknis, sehingga kemudian kenapa Satgas menerapkan sistem seperti itu. Jadi tidak ada istilah lockdown ya. Saya mau luruskan karena ada berita yang memakai judul lockdown. Tidak ada istilah dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, itu tidak ada pernah mengenal istilah lockdown. Jadi hanya ada karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar. Yang kita lakukan di kantor dewan adalah salah satu bentuk karantina rumah. Karena orang yang berada di lokasi tempat pekerjaan yang berisiko terpapar, kita suruh karantina di rumah dalam bentuk work from home. Bekerja dari rumah, disiplin di rumah, melakukan protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak. Harapannya kemudian mata rantai di kantor itu kemudian putus, mata rantai penularan. Jadi begitu teknis. Hingga hari ini, data terbaru perkembangan COVID-19 di Sulawesi Utara sebagai berikut. Kasus terkonfirmasi positif sebanyak 4.797 orang, kasus sembuh sebanyak 4.000 orang, kasus meninggal sebanyak 181 orang,
dan kasus aktif sebanyak 616 orang. Angka kesembuhan COVID-19 di Sulawesi Utara per 11 Oktober 2020 adalah 83,38%, angka kematian sebesar 3,77%, dan kasus aktif sebesar 12,85%. Data ini dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara per 11 Oktober 2020. Tim Liputan Manado.